Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebelum kita lanjut ke materi malam ini, insyaallah mari kita berdoa sejenak, ya, insyaallah untuk kebaikan tempat kita, negeri kita yang kita cintai, insyaallah. Mudah-mudahan ujian yang datang dari Allah itu segera Allah cabut dari kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rfa' hadzal waba wa hadzal bala wa hadhil mihan an biladina khasatan وعن جميع بلاد المسلمين برحمتك وعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع هذا الوباء وهذا البلاء وهذه المحن عن بلادنا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين برحمتك وعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع هذا الوباء وهذا البلاء وهذه المحن عن بلادنا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين برحمتك وعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في بيوتنا، اللهم آمنا في حولنا، اللهم آمنا في مجتمعنا، اللهم آمنا في شوارعنا، اللهم آمنا في قريتنا، اللهم آمنا في مدينتنا، اللهم آمنا في كل مكان بعزتك وقدرتك ya dzal jalali wal ikram. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan episode kebaikan seorang Ali bin Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Kita masih bicara dari aspek bagaimana kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyukan salat, doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ibadah beliau bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Daud alaihi salam, kalau di surat Shad, ya, Allah katakan isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawuda dal ait innahu awwab. Nah, Allah katakan isbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, sabarlah engkau atas seluruh ucapan mereka yang tidak mengenakan dari kaum musyrikin. Wadhkur abdana, dan ingatlah, belajarlah dari hamba kami Daud alaihissalam. Allah katakan dzal aidi, yang punya tangan. Semua kita punya tangan. Tapi yang dimaksud dengan punya tangan ini adalah punya kekuatan yang besar ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuat dalam beribadah. Tidak sekedar kuat ketika kerja. Tidak hanya kuat ketika bermain, apakah olahraga, bola, bulu tangkis, macam-macam. Tapi kuatnya adalah kuat
bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dal ait inilah yang nanti akan kita lihat juga ternyata dimiliki oleh seorang Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Seperti apa coba? Mari ikuti apa yang disaksikan, apa yang dikatakan oleh seorang yang sezaman dengan beliau. Kana Ali ibni al-Husain rahimahullah yusalli fi kulli yaumin wa laylatin alfa rak'ah. Lihat, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ali bin Husain itu sholat setiap hari dan malam, jadi sehari semalam, berapa jumlahnya? 1000 rakaat. Jadi beliau itu sholat dalam sehari semalam sebanyak 1000 rakaat. Insya Allah. Kita sholat subuh 2 rakaat. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Baru 6. Ditambah 4 rakaat sholat asar 10. Ya, 10. Ditambah lagi sholat maghrib dan isya 17 rakaat. Sholat wajibnya. Nah, Ali dalam sehari semalam itu berapa jumlah rakaatnya? 1000 rakaat. Bagaimana itu bisa terjadi? Seperti yang sudah saya sampaikan, ini orang berada di dunia yang lain, bukan dunia kita. Jadi orang yang berada di dunia yang lain bukan dunia kita. Kenapa? Nanti kalau kita kaji lebih jauh kehidupan para salafus soleh kita, ternyata yang sholat sehari semalam 1000 rakaat itu tidak hanya seorang Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Kenapa bisa sholat sebanyak itu? Kenapa bisa sholat sebanyak itu? Kenapa? Sementara sholat kita pas-pasan. Kenapa kira-kira? Tadi saya katakan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasakan kenikmatan kapan? Ketika beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan. Kapan? Ketika beliau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Dari sini kita tahu kalau dalam sehari semalam jumlah rakaatnya itu 1000, Masya Allah. Jadi sebagian besar waktu beliau itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat terindah dalam hidup ini adalah ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dicontohkan oleh seorang Ali bin Husain. 1000 rakaat, bayangkan. Kita barangkali 100 saja sudah kedodoran. Sulit. Nggak usah 100. Ya, kita ngikuti sholat taraweh, ya, satu malam 10 juz saja kita udah keteteran, tidak sanggup, ya, udah terkapar. Tapi ini 1000. Kenapa bisa? Tadi saya katakan dia berada di dunia yang lain, dekat dengan Allah, dan ketika orang dekat dengan Allah itu, maka seluruh ibadahnya dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ketika sholat di surat Al-Fatihah, kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa?
kita bisa kuat berlama-lama dengan Allah. Baik dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan orang yang kuat bersama Allah itu dikatakan dzal aidi. Seperti gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. 1000 rakaat. Bagaimana? Apakah waktu yang dimiliki oleh seorang Ali lebih banyak dari kita? Tidak. Waktunya sama. Karena di sana ada pertolongan Allah, karena di sana ada keberkahan waktu, maka Ali bisa mengerjakan jumlah rakaat sampai 1000. Sama seperti kalau kita mendengar ya kayak Imam Bukhari rahimahullah, beliau ya di siang hari beliau khatam sekali Al-Quran untuk di bulan Ramadan. Di setiap malam beliau khatam per 3 malam. Jadi siang hari setiap hari beliau khatam sekali. Kalau malamnya per 3 malam. Jadi kalau 30 hari kita berpuasa, berarti Imam Bukhari rahimahullah itu khatam 40 kali. Kenapa bisa? Beliau berada di dunia yang lain. Dia dekat dengan Allah SWT, dan kemudian Allah menurunkan bantuannya, karena pada hakikatnya kita bisa beribadah itu sesungguhnya karena bantuan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah, maka ma'unah itu akan datang kepada kita. Seperti tadi saya katakan, yang mampu melakukan sholat 1000 rakaat dalam sehari semalam itu bukan hanya seorang Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana rasanya indahnya hidup ini ketika waktu kita, detik-detik kita, ya, menit kita, jam, hari kita itu semuanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 rakaat ya. Kita tidak bisa membayangkan karena kita berada di dunia yang lain. Jangankan untuk 1000 rakaat. Kita mau mengerjakan sholat wajib, tambah sholat rawatib, dan sholat-sholat sunnah yang ghairu mu'akkadah yang lain, itu saja kita belum mampu. Bagaimana kita bicara 1000 rakaat? Kita masih berada di dunia yang jauh dari dunia seorang Ali. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan membaca kisah beliau ini, dunia yang dimiliki oleh seorang Ali mampu kita dekati setapak demi setapak. Apalagi ini sekarang kita berada di bulan Ramadan. 1. Nah, kita lihat seperti apa lagi. Kekhusyukan, kedekatan, kelezatan, munajat seorang Ali bin Husain bin Abi Thalib. Kalau ini dikisahkan oleh seorang tabi'in namanya Tawus. Ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu bagi kita untuk nanti saya ceritakan siapa Tawus itu. Ya, seorang tabi'in terkemuka. Apa kata Tawus? Ra'aitu Ali bin Husain sajidan fil hijr. Suatu ketika saya melihat Ali bin Husain sujud di dekat Hajar Aswad, jadi dekat Ka'bah. Jadi suatu ketika saya lihat Ali bin Husain sujud ya di dekat Hajar Aswad. Ya, begitu saya lihat Ali bin Husain sholat di dekat Hajar Aswad, saya komentar, Masya Allah, rajulun solih min ahli baitin
thayyib. Wah, ini rezeki nomplok ini. Saya lihat ada orang soleh dari kalangan keluarga yang baik, yaitu keluarga kenabian. Karena beliau adalah anak dari Husain. Apa kata Taus? Kemudian saya mendekat, saya ingin mendengar apa yang dia ucapkan saat dia sujud. Saya mendekat. Sedekat mungkin. Kenapa? Saya ingin mendengar apa yang dia ucapkan saat sujud. Karena ini jarang-jarang bisa ketemu dengan seorang Ali bin Husain. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah ya zaman salafus saleh dulu. Ketemu orang soleh, mereka anggap sebagai rezeki. Ya, setiap ketemu orang soleh, rezeki ini. Dan rezeki ini harus dimanfaatkan sebanyak mungkin supaya apa? Bisa mendapatkan ilmu, kebaikan dari orang yang soleh ini. Nah, termasuk yang dialami oleh Taus ini. Jadi saya mendekat kepada Ali bin Husain saat itu dia sujud di dekat Hajar Aswad. Saya dengar apa doa dia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Ali bin Husain memanjatkan bermunajat kepada Allah SWT dengan khusyuk, merendahkan dirinya serendah mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Ubaituka bifinaik. Ya Allah, Ubaid itu maksudnya hamba kecil. Kalau abdun itu yang gede, hamba biasa. Nah, kalau dirubah menjadi Ubaid itu hamba yang kecil. Nah, beliau merendahkan dirinya serendah mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, seulang, Ubaituka bifinaik. Ya Allah, hamba kecilmu sekarang sedang berada di halamanmu. Jadi saya ulang, hamba kecilmu sekarang ada di halamanmu. Miskinuka bifinaik. Ya Allah, orang miskinmu sekarang ada di halamanmu. Sa'iluka bifinaik. Ya Allah, orang yang meminta engkau, ya Allah, sekarang berada di halamanmu. Wa faqiruka bifinaik. Orang fakirmu ada di halamanmu, ya Allah. Lihat, kaum muslimin rahimakumullah. Beliau sebutkan siapa dirinya. Ubaid. Ya Allah, saya hamba kecilmu yang tidak ada artinya. Tidak ada artinya apa-apa di depanmu, di hadapan kekuasaanmu. Sekarang hamba yang kecil ini ada di halaman rumahmu. Miskinuka. Saya orang miskin yang kau miliki sekarang tidak jauh ada di halaman rumahmu. Lihat, sa'iluka. Orang yang minta kepadamu, ya Allah, sekarang ada di halamanmu. Wa faqiruka bifinaik. Orang fakirmu, ya Allah, sekarang juga ada di halamanmu. Ini yang didengar oleh Tawus dari Ali bin Husain saat Ali bin Husain bermunajat kepada Allah dalam sujudnya di dekat rukun Hajar Aswad di Ka'bah. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sudah umroh atau sudah haji bisa membayangkan di mana posisinya. Posisi rukun Hajar Aswad. Nah, itu tadi doa munajat, aduan, tadarru' dari seorang Ali
kepada Allah Subhanahu wa taala sambil sujud. Merintih, mengadukan siapa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil sujud, sambil merintih. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, apa kata Tawus setelah itu? Wallahi, demi Allah, setelah saya mendengar doa ini, doa yang dibaca oleh Ali ini, demi Allah, setiap kali aku berdoa dengan ini, saat aku mengalami kesulitan, maka kesulitan ini langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membaca doa yang beliau dengar dari seorang Ali bin Husain saat beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil sujud di dekat rukun Hajar Aswad. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa saat terdekat seorang hamba dengan Allah kapan? Ketika dia sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah kapan? Ketika dia sujud. Kata Rasulullah, fa'akthiru ad-du'a fi. Maka perbanyaklah doa saat sujud itu. Nah, ketika sujud tadi, Ali membaca doa tadi, padahal isinya cuma aduan, curhat pada Allah SWT. Tapi doa ini begitu dipraktekkan oleh Tawus, setiap kali Tawus mengalami kesulitan, kesusahan dalam semua urusan, beliau baca doa ini, langsung semua urusan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang baca Tawus saja membaca doa ini, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Ali sendiri? Kita yakin juga lebih diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belajar saja, orang yang mencontoh saja, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Beginilah ya. Jadi kalau ucapan orang soleh, aduan orang soleh kepada Allah, apalagi di tempat yang mustajab, di Ka'bah, di rukun Hajar Aswad, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar tempatnya, tapi siapa yang membaca, siapa yang melantunkan doa ini. Dan dia adalah Ali bin Husain. Dan akhirnya barangkali Bapak Ibu sekalian, barangkali doa tadi mungkin bisa kita tiru saat kita mengalami kesulitan dalam doa, dalam hidup kita. Gampang insya Allah. Ubaituka bifinaika wa miskinuka bifinaika wa sa'iluka bifinaika wa fakiruka bifinaik. Cuma 4 saja. Insya Allah gampang. Jadi itu subhanallah, ibadah kekhusyukan, kedekatan, kebersamaan seorang Ali bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya dari aspek ibadah saya rasa sudah cukup. Bagaimana kita menggambarkan profil seorang Ali. Dan sedikit saya tambahkan kisah yang lain untuk menambah kedermawanan dari seorang Ali bin Husain. Jadi suatu ketika Muhammad bin Usamah bin Zaid, jadi anaknya Usamah bin Zaid, jadi Usamah itu punya anak namanya Muhammad. Nah, ketika itu Muhammad bin Usamah bin Zaid bin Harithah hendak meninggal dunia. Nah, begitu mendengar Muhammad hendak meninggal dunia,
Ali bin Husain langsung datang ke rumah Muhammad. Kemudian ketika datang ke rumahnya, bertemu dengan Muhammad, Ali melihat Muhammad menangis. Kata Ali, "Ma sya'nuka?" Kenapa Anda menangis? Kenapa Anda menangis? Kata Muhammad, karena saat itu mau meninggal, alayya dain. Saya punya utang. Sementara aku mau meninggal. Kam? Berapa hutangmu? Kemudian Muhammad bin Usamah bin Zaid menyebutkan hutangnya. Berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Hutang beliau yang belum beliau lunasi jumlahnya 15.000 dinar. Silakan dihitung. Kurs sekarang 15.000 dinar. Setelah mendengar jawaban dari Muhammad itu, kata Ali bin Husain, sudah, itu semua akan saya tanggung. Sudah, silakan menghadap Allah, hutang itu akan saya tanggung. Berapa jumlahnya? 15.000 dinar. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, masih banyak cuplikan-cuplikan dari Ali bin Husain. Dan nanti Ali itu juga punya anak namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan kisahnya tidak kalah menarik dengan sang ayah. Nanti kalau ada waktu kita bisa bahas sang anak Muhammad ini. Nah, karena tadi Bapak Ibu sekalian, karena begitu kuatnya ibadah seorang Ali, sehingga nanti beliau mendapat julukan Zainul Abidin. Jadi Ali ini adalah yang punya nama lain Zainul Abidin. Dan termasuk mendapat julukan As-Sajjad. Meskipun yang mendapatkan julukan As-Sajjad itu bukan hanya seorang Ali. Nanti banyak salafus saleh kita yang mendapatkan julukan As-Sajjad, yaitu orang yang sangat banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Muhammad bin Ubaidillah bin Talhah bin Ubaidillah. Jadi Talhah bin Ubaidillah nanti punya anak yang lahir pada zaman Rasulullah, namanya Muhammad, nanti pada akhirnya mendapatkan julukan As-Sajjad. Nanti juga ada tabi'in lain yang mendapatkan julukan As-Sajjad. Jadi orang yang kuat sujudnya, lama dan kuat. Saya rasa cukup, ya, ini sudah mewakili. Dan insya Allah karena masih banyak sesungguhnya episode cuplikan dari seorang Ali, sesungguhnya ada kata-kata mutiara dari beliau yang luar biasa, yang bagus. Karena pertimbangan waktu, edisi tentang Ali saya cukupkan sampai di sini. Kalau nanti ada waktu lain, insya Allah nanti kita sambung. Insya Allah mulai besok kita membahas profil orang soleh lainnya. Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu contoh orang soleh yang patut kita tiru, ya, supaya apa? Supaya kita dekat dan bisa memperdekat jarak kita dengan orang-orang soleh sebelum kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.